Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Pada hari ini ada banyak hal yang ingin kita renungkan dan ingin kita syukuri, seperti sudah disampaikan pada awal perayaan Ekaristi tadi. Penutupan tahun refleksi tahun 2021, perayaan Hari Orang Muda Sedunia, pengakhiran acara Hope Fest yang dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang muda Pemikat Keuskupan Agung Jakarta, titik mula Kampus Fidei, dan rangkaian kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya bertanya di dalam hati, adakah satu kata, adakah satu tema, satu kata kunci yang dapat merangkai berbagai hal, berbagai tema yang ingin kita syukuri dan ingin kita renungkan tadi? Tidak mudah. Saya mengusulkan satu kata yang dapat kita simpulkan dari Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan kata itu adalah harapan. Karena merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam berarti merayakan harapan. Mengapa demikian? Hari Raya Kristus Raja adalah akhir dari tahun liturgi. Minggu depan kita sudah mulai dengan tahun liturgi yang baru, dengan masa Advent. Akhir tahun liturgi adalah simbol, lambang dari akhir zaman, bukan kiamat. Kiamat itu menakutkan. Tetapi kalau akhir zaman, kepenuhan waktu, itu sangat Kristiani. Oleh karena itu, dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, akhir tahun liturgi yang adalah lambang dari kepenuhan waktu, kita mengungkapkan harapan kita bahwa akhirnya, entah kapan, entah bagaimana, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Damai sejahtera yang sejati dan abadi akan turun dari langit, dan sempurnalah karya keselamatan Allah bagi kita, bagi dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, harapan seperti itu tidak begitu saja sama dengan optimisme. Sejauh dapat saya pahami, optimisme itu landasannya adalah perhitungan-perhitungan manusiawi. Menurut perhitungan saya, menurut ilmu ini atau ilmu itu, nanti tahun depan keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika keadaan tahun depan tidak menjadi lebih baik, optimisme kita luntur, berubah menjadi pesimisme. Sementara harapan tidak kita landaskan pada perhitungan-perhitungan manusiawi, tetapi kita landaskan pada keyakinan iman kita bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan, ketika kegelapan rasanya lebih pekat daripada terang, ketika kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan, keutamaan harapan
menjadi sangat penting. Harapan ini akan membebaskan kita dari perasaan kecil hati, apalagi putus asa. Sebaliknya, harapan ini akan membuat kita berpegang teguh dan mengikuti nasihat Rasul Paulus yang mengatakan begini, "Saudari-saudaraku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Iman yang menjadi landasan pengharapan inilah yang akan terus dirawat dan dikembangkan dengan gerakan Campus Fidei dan kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Harapan inilah yang sejauh dapat saya tangkap dengan mengikuti tema-tema yang digarap, dicoba dirawat, dicoba dikembangkan dan diwujudkan dalam rangkaian acara Hope Fest yang berpuncak pada hari ini dengan tema Berangkat dari Asa. Artinya berangkat dari harapan, siap berkarya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah tema harapan dapat dikaitkan dengan tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021? Tentu bisa dicoba dicari kaitannya. Saya mengatakannya begini, yang kita harapkan menjadi buah dari tahun refleksi adalah kesadaran akan jati diri kita sebagai umat, sebagai gereja Keuskupan Agung Jakarta. Salah satu rumusan faham dari gereja Keuskupan Agung Jakarta yang dapat kita petik sebagai buah dari tahun refleksi 2021 adalah semoga Gereja Keuskupan Agung Jakarta menjadi komunitas pengharapan. Kesimpulan ini dapat kita tarik kalau kita mengingat berbagai macam pesan tentang pengharapan yang disampaikan baik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, Sinode Para Uskup, ensiklik Paus, dan yang terakhir, pesan dari Dewan Kepausan untuk dialog antar agama pada awal tahun 2021. Judul dari pesan itu adalah Umat Kristiani, Saksi-saksi Pengharapan. Kembali lagi, kata kuncinya pengharapan. Yang terakhir sekali, pertanyaannya adalah, apakah Hari Orang Muda Sedunia yang dirayakan pada hari ini di keuskupan-keuskupan dapat juga dikaitkan dengan pengharapan? Tentu harus dapat, kalau tidak akan disampaikan. Tema Hari Orang Muda Sedunia rumusannya begini, berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang apa yang engkau lihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Kristus, sumber pengharapan kita. Tentu harapannya dengan demikian, orang-orang muda di Keuskupan Agung Jakarta dan dimanapun akan menjadi saksi-saksi pengharapan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, harapan itulah yang ingin kita rawat, yang ingin kita kembangkan, dan yang paling penting juga yang ingin kita wujudkan
di dalam rangkaian 3 kata, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itulah harapan yang ingin kita wujudkan dalam dinamika itu. Atau pada tahun yang akan datang, harapan itu ingin kita rawat, kita kembangkan dan kita wujudkan dengan 3 kata rangkaian yang lain. Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Tanpa rangkaian itu, harapan hanya akan tinggal konsep, hanya akan tinggal teori. Tetapi lewat dinamika yang kita rangkum di dalam 3 kata itu, harapan akan menjadi kenyataan. Marilah kita mohon, semoga cita-cita kita membangun gereja sebagai komunitas pengharapan, merawat dan mengembangkan serta mewujudkan harapan itu dalam dinamika 3 kata itu semakin menjadi kenyataan dan membuat kita menjadi saksi-saksi harapan yang handal.